Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita dipertemukan kembali di program kelas At-Tadrib 1 ya. Dan marilah kita buka dengan pembacaan Fatihah. Mudah-mudahan kita semua senantiasa selalu diberikan kemudahan, diberikan keistiqomahan ala hadhihi wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa qala al-musannif rahimahullahu ta'ala nafa'ana bi ulumihi wa matana bi asrarihi wa bikum fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita coba lanjutkan pada sesi analisa i'rab ya. Mulai dari yang pertama, mungkin sepakat ini cara bacanya apa? Yang pertama ini kita bacanya Khomisu. Komisu. Kenapa kita baca seperti itu? Karena terdiri dari harfu atfin dan mubtada. Mubtada. Pertanyaannya adalah di sini sesuai kisi-kisi yang ada dalam kitab At-Tadrib adalah harfu atfin. Tapi setelahnya ini di i'rab menjadi mubtada. Di At-Tadribnya juga seperti itu. Kira-kira ini kok mubtada bukan maktuf seperti itu kan? Ayo, ada yang bisa jawab ini? Lalu mana maktufnya? Bukan maktuf alaih ya. Kalau maktuf alaih jawabnya gampang. Maktuf alaihnya ya di depan seperti itu kan. Sekarang maktufnya pertanyaan saya, Bu, Pak. Kalau memang nggak ada, saya jawab sendiri. Jadi maktufnya itu, Bu, ya jumlah dari mubtada itu. Inilah yang disebut dengan atof jumlah. Yang mempengaruhi terhadap cara baca di sini mubtada, bukan maktufnya. Kira-kira seperti itu. Makanya ditulis langsung dengan mubtada. Paham, Bu, ya? Jadi atof itu bisa atof mufrad, ada atof jumlah. Jumlah. Oh, ini jumlah Ustaz ya? Jumlah Ya, ismiyah. jumlah ismiyah, betul. Oke, kita coba lanjut ya. Karena ini mubtada, butuh pada khobar. Mana kira-kira khobarnya? Dukhulul masjid. Dukhulu ya. Jadi di sini adalah khobar. Maka apa itu khobar? Khobar itu adalah penyempurna makna mubtada. Mubtada. Oke. Dan terdiri dari mufrad atau wair mufrad ini Bapak Ibu? Ghair mufrad dan Oke, coba kalau diterjemah bagaimana ini? Wal khamisu dukhulu. Tanwin atau yang tidak di sini? kelima. Dan adapun yang kelima dukhulun. Dukhulun atau duhulu di sini? Dukhulu. Oke, kenapa gak tanwin, Pak? Karena dimudofkan. Oke, ini ada mudhaf ilaihnya. Baru sekarang sempurna ya maknanya. Yang kelima adalah masuk Masuk masjid. Mas. Ini kira-kira kata kerja atau kata benda, Pak? Duhul itu, Pak. Dukhulu. Apa benda? Kata benda Masuk. ya. Jadi dia masdar. Ya sepintas mirip kalau kita terjemah ke bahasa Indonesia, duhul itu masuk. Masuk itu kan mirip kata kerja kan. Tapi ini kata benda, kalimat isim ya. Tapi berbentuk masdar. Masdar itu tidak sama dengan fiil itu dari sisi dia nggak punya waktu, walaupun maknanya sama-sama mempunyai makna hadas, pekerjaan. Oke, apa itu duhul? Artinya masuk. Kalau kita tidak tahu, kita bisa cek di kamus, Pak ya. Ini masdar dari apa? Fiil madinya? Dakhola. Dakhola, mantap. Dakhola yadkhulu. Pak Sunaryo? Kayaknya ada tadi. Oke, ini ya. Kita coba cek ke kamus. Dakhola yadkhulu duhulan. Duhulan. Kemudian berikutnya itu adalah apa kira-kira? Al-masjidi ya. Masjid itu ya sudah jadi istilah, jangan dilihat ke kamus, Pak ya. Kalau nanti lihat ke kamus itu ya ada sih masjid langsung, tapi kadang dikasih makna harfiah, tempat sujud ya. Kenapa? Karena apa, masjid itu berupa isim makan dari sajadah yasjudu, seperti itu kan. Sajadah yasjudu.
Baik, Bapak Ibu semuanya, eh, sampai di sini benar semua tadi yang nyetor yang sudah saya bacakan? Betul, Ustaz. Betul ya. Alhamdulillah. Oke. Baik, berikutnya kita coba lanjutkan. Eh, coba biar kita latihan mentasrif juga. Dakhala yadkhulu duhulan. Coba isim fa'il dari dukhul itu kira-kira apa, Bu, Pak? Dakhilun. Dakhil. Dakhilun. Kalau fi'il amarnya? Udhul. Udkhul. Oke. Isim maf'ulnya? Madkhulun. 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 Kalau Madkhul. masjid, isim fa'il dari masjid? Mas. Sajidun. Sajidun. Kemudian kalau masdar mimnya? Masjidan. Ustaz, masjidun. Mas jadan. Oh, masjadan. Ya, masjadan. Sajadah yasjudu sajdatan wa masjadan. Kemudian baik berikutnya lil haidi. Ya, ini orangnya Pak ya, karena ini bentuk dari sifat musyabbihah dari hadhah yahidu fahuwa haidun. Ini terdiri dari bina apa? Bina apa Pak? Sama dengan Azwab. sonah, komah, bina Azwab. Maka yang sedikit beda itu nanti isim fa'il ya diantaranya. Apa perbedaannya? Kalau bina ajwaf itu diganti dengan hamzah isim fa'ilnya. Dari kata hadhah itu kan nggak ada hamzah, tapi tiba-tiba isim fa'ilnya ada hamzahnya. Haidun. Ya kan? Sonah menjadi Yasunu. so'imun. Oh, sorry. So'inun, maaf. Somah menjadi so'imun. Kemudian banyak ya, ba'ah, ba'iun dan lain Qala. semacamnya. Koma, imun. Salah, sa'ilun. Oke, disitulah perbedaannya isim berupa bina ajwaf isim fa'ilnya ya. Kemudian coba andai kata dirubah pada fi'il amarnya, kira-kira apa? Kalau diacak Ud. seperti ini kan lebih keren biasanya. Sampean langsung bisa ngira-ngira. Yuk Pak, Bu, isim fi'il amar dari hadhah yahidu berarti Hud. Hid. Hud ya, Syekh. hadhah yahidu, Bu. Ba'ah yabi'u. Iya, Bu. Maka itulah, makanya kenapa ada istilah ba'ah yabi'u di situ di amsal itu tasrifiyah, itu masuk pada fa'ala yaf'ilu. Nanti yang menjadi perbedaan itu adalah fi'il amarnya, Pak. Kalau fa'ala yaf'ulu yang sona yasunu sun kan. Tapi kalau yang ba'ah yabi'u menjadi bi'. Berarti qamah yakumu menjadi kum. Salah yasilu menjadi sil, ya. Kemudian namah yanamu menjadi Mim. Nim. nambah. Bu, kalau yang yaf'alu sama dengan apa yaf'alu itu? Yang fathah yaftahu itu ada gak yang ajwaf di situ? Saya lupa juga di alam satu tasrifiyah. Maka disitulah pentingnya menghafal mutobakohnya, Pak, Bu. Mutobakohnya itu ambil sampel saja, ambil sampel dari sulasi mujarrad wazan fa'ala yaf'ulu 1, dari sulasi mujarrad fa'ala yaf'ilu 1 dan fa'ala yaf'alu 1. Ya, Pak ya. Maka Nanti dikirim di grup aja, Ustaz. kenapa, Pak? Dikirim di grup aja contohnya yang Ustaz harus hafalin. Maksudnya? Ya kan kata Ustaz tadi harus hafalin yang ini. Biar kita nggak hafalin gitu, Ustaz. Sampel gitu. Kata Ustaz tadi yang harus dihafalin ini. Kita hafalin gitu, Ustaz. Nah, itulah ya. Mana caranya saya nggak tahu juga. Eh, eh, eh. Oke, Pak. Baik. Karena saya kurang waktu juga Pak terkait dengan itu, maksudnya ya saya sempatnya ngirim materi itu itu pun kalau nggak biasanya habis zuhur kemarin, tapi janji ya mungkin biar banyak yang ngirim seperti itu 2 hari sebelumnya kalau bisa, tapi ya tadi sempat pagi-pagi, ya bukan pagi-pagi, hampir Jumatan nggak kayaknya, atau setelah itu lupa tadi yang ngirim. Oke, seharusnya itu jauh-jauh ya. Tapi kalau memang punya tadrib itu kan sebenarnya enak saja, gak usah dikirim Pak Bu ya. Ya kan Pak. Kalau punya tadrib tinggal lihat kemarin nyampe mana, misalnya lupa.
Nah, seperti itu kalau yang punya kitab At-Tadrib. Baik, kita coba lanjutkan. Ini kira-kira apa bacaannya, Bu, Pak? In khofat. In khofat. Apa artinya khofat? Kalau takut Ustaz. Khawatir. Ya, khawatir atau Khawatir. takut. Jadi innya disebut in harfu syartin. Ya, hukumnya mabni karena kalimat huruf. Kemudian khofat sendiri berupa fi'il madi. Kemudian di sini taknya disebut taknis. Kenapa? Karena kembali kepada haid ya. Haid itu ya perempuan. Baik, Bapak Ibu semuanya. Nah, sampai di sini mungkin nggak ada yang salah ya dari setoran yang sudah dikirim. Ya, walaupun yang nggak mengirim mungkin sama seperti itu. Oke, Bapak Ibu. Kira-kira fi'il muta'addi atau tidak khofat itu? Coba kita cek di kamus ya. Khofa. Nah, khofa itu ada nggak maf'ulnya? Adi. Khofa itu ya bisa dijadikan bukan bisa, adalah fi'il muta'addi ya. Fi'il muta'addi. Ya, Bu. Khofat talwi Tahu. Tahu. talwisahu. Kira-kira seperti itu, Bapak Ibu. Apa itu talwis? Ayo diambil dari fi'il madi lau wasah, Bu. Lau wasa yulawwisu. Jadi ada kata lata lawata, maknanya adalah mengoles. Jadi kalau seperti ini Bapak Ibu semuanya, ada istilah lasa kan, dipakai kan, maknanya mengoles atau melumuri. Ada lawasa, berarti dua-duanya itu bisa digunakan gitu loh Pak, Bu. Kalau kamusnya bicara seperti itu. Kalau kamusnya bicara seperti itu. Cuma ya mana yang lebih dominan dipakai. Nah, jadi di sini menggunakan fi'il madi ikut wazan fa'ala yufa'ilu. Isim fa'il berarti apa? Melumuri, mengotori. Ayo, Pak, tebak Mulawis. isim fa'ilnya? Mulawisun. Mulau. Mulawisun. Oke. Nah, ini samakan dengan farroha yufarrihu rihan, Rihan. tafrihatan, tafrohan, tifrohan, mufarrohan, bahwa mufarrihun, wadhaka mufarrohun, farrih, la tufarrih. Nah, kalau hafal farroha yufarrihu, karena kebetulan di sini ya hampir mirip ya antara bin ajwaf. Ini bin ajwaf, Pak. Jadi yang paling sama itu tasrifannya adalah apa ya? Kalau di amsil tasrifiyah yang berupa bina ajwaf, Pak. Yang bin ajwaf. Yang bin ajwaf itu apa? Ya qawwama yuqawwimu. Yang ada ya, yang ada di amsil tasrifiyah. Saya kurang hafal juga urutannya apa saja yang bina ajwaf. Ya sama dengan itu ya. Oke. Kemudian berarti sudah ketemu ya, mengotori, jangan sampai salah. Talwis itu mengotori karena mutadi tadi ikut wazan fa'ala yufa'ilu. Jadi yang mempunyai maf'ul atau yang mempunyai makna itu Pak, Bu, itu bukan hanya fi'il madinya, sampai masdarnya itu juga cara menterjemahnya sama Bapak Ibu. Yaitu mempunyai makna seperti itu. Talwisahu, mengotorinya. Jangan sampai kita terjemah in khafat jika dia takut atau khawatir, talwisahu kotornya. Nah, itu kan nggak bisa diartikan seperti itu. Kurang tepat. Talwisahu berarti mengotorinya. Oke, sampai di sini mungkin semuanya sudah benar bacaannya. Lanjut, ini sama persis ya. Berarti dibaca apa? Wasadisu Wasadisu. at Atau wafu. silakan ngaku yang bacanya at-tawaf ya. Saya. Ikut wazan Ya, fa'alun ya. Berarti kalau wazan fa'alun itu Bu mempunyai makna mubalaghah nanti Bu. Mempunyai makna mubalaghah ya. Ghaffarun seperti itu. Jadi kita lihat tawaf itu apa? Nah, tawafun ya. Jadi gak ada ya Bu ya, gak ada tasdidnya. Ada yang pakai wawu Bu, tapi itu mempunyai makna taksir.
Ya, dia mempunyai makna yang banyak atau suka Banyak. mengadakan perjalanan keliling. Itu namanya tawaf, Bu. Tawaf, ya. Oke, jadi ini masdar dari tofa. Tofa itu sebenarnya maknanya adalah apa? Ya, mengelilingi, mengelilingi tempat tersebut disebut tawaf. Kita coba lanjutkan. Apa bacaannya berikutnya, Bu, Pak? Fardon au naflan. Fardhon Fardhon, au ya. naflan. Fardhon au naflan. Naflan. Pertanyaannya adalah kira-kira jadi apa itu Bapak Ibu? Kenapa nasab fardhon? Ayo. Dalam kitab At-Tadriknya di i'rab menjadi apa? Halo Bapak Ibu. Di i'rab menjadi Menjadi, cek silakan. Biar ketahuan kalau ada yang belum punya. maf'ul mutlak. Yoga maf'ul mutlak. Ya. Khobar lakina. Ya. Khobar Bukan kana. likanah itu Pak, itu bahasa Arab likanah, Oh, khobarnya kanah gitu loh. Jadi bisa hal, bisa khobar dari kanah yang dibuang. Jadi Dibuang. takdirannya fardhon kanat tawafu au naflan. Dan Naflan. ini sempat kemarin saya jelaskan juga. Apa dalilnya kalau ini dijadikan hal? Ya biasa. Hal itu adalah yang menjelaskan keadaan, ya, keadaan tawafnya orang yang taif itu, orang yang bertawaf ya. Atau apa namanya? Ini harus ditakdir pada mafrudon seperti itu, karena hal gak boleh terdiri dari isim jamid, harusnya berupa sifat kan. Wa kaunuhu muntakilan mushtaqqa yaghlibu lakin laisa mustahaqqa, itu di alfiyahnya. Paham Bapak Bu ya? Jadi hal itu, bahan baku hal itu Pak, seharusnya ya aturan awal itu adalah apa? Muntakilan, ya Kilan mushtaqqa. apa? Muntakilan itu ya mutasorib lah. Itu sorry apa? Mempunyai makna. Apa sih? Dia isim mustaq, bisa ditasrif gitu gampangnya. Tasrif bisa Bahan ditasrif baku dan hal dia berupa bisa isim ditasrif, sifat ya. Isim sifat itu isim fa'il, gini saja. Mustaqqa itu isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabbihah dan lain sebagainya. Oke, paham? Itu namanya mustaq. Jadi gak bisa hal itu terdiri dari apa namanya? Isim jamid. Isim jamid. Hajaron dalam keadaan batu misalnya, nggak bisa seperti itu. Nah, kalau memang ada nanti yang terdiri dari isim selain isim mustaq, misalnya wahdahu la syarikalah. Oke, selama bisa nanti kita takwil, kita alihkan dengan lafadz yang berbeda, makanya ditakdir dengan wahdah itu nggak boleh sebenarnya. Cuma karena nanti ada persamaannya, yaitu dengan kata mumfaridan. Mumfaridan kan sendirian, wahdah itu ya sendirian. Fardhan ini mau ditakwil kemana? Pindah pada mafrudhan. Kira-kira seperti itu. Baik tawafnya itu yang difardukan, au naflan, ai nafilan maksudnya, atau tawaf sunnah. Oke. Atau menjadi khobar dari kana yang dibuang. Oke, menjadi khobar dari kana yang dibuang. Karena dalilnya jelas, wa yahdhifunaha wa yubkunal khabar wa ba'dain walau katsiran dashtahar. Jadi boleh membuang kanah dan isimnya, tapi yang paling banyak itu kapan? Setelah in dan lau, seperti itu. Dan itu sudah saya jelaskan dalam beberapa, ada video TikToknya sebenarnya Bu, di VT itu pernah saya jawab itu, karena ada yang menanyakan ya kok bisa, apa yang mendasari seperti itu ya, yang mendasari seperti itu. Dan kemarin saya spill ya ayatnya itu ya, sempat ya pembahasan pertemuan kemarin malam Senin. Oke, kita coba lanjutkan. Wasabiu artinya sudah jelas ya, naflan itu ya sunnah, fardhon fardu. Wasabiu kita jadikan mubtada sama persis, wasabiu. Ayo bacanya apa Pak? Al wat Al-watu watu itu bentuknya adalah
Masdar. Masdar. Ya. Fi'il madinya apa? Wati'a. Ya, tapi ada yang baca wato'a, silakan. Siapa? Saya wato. Saya sudah lupa. Salah Ustaz, berarti ya. Watia saja berarti yang benar. Ya, Wati'a. jadi bukan kata saya, kata kamus itu wati'a. Oh, Seperti itu watia. kira-kira wati'a ya ta'u. Wati'a ya ta'u wat'an. Orangnya disebut wati'un. Artinya apa? Mempunyai makna menggauli, di mana jemaah. Sebenarnya makna dari wati'ah itu adalah berjalan di atas atau menginjak seperti itu ya. Tapi ini adalah bahasa kiasan. Menggauli. Iya. Nah, kalau cuma main injak-injakan ya gak apa-apa seperti itu kan. Kalau dalam keadaan haid, maksudnya minta injak seperti itu. Tapi yang dimaksud al-watu ini di mana jamaah seperti itu. Baik, untuk sampai di sini semuanya mungkin benar ya. Oke, wayu. Ini silakan bertobat yang bacanya wayu sunnuh ya. Saya Ustaz. Mumpung belum ditutup pintu taubatnya. Silakan. Apa yang benar bacaannya? Wayusannu. Iya, karena istilah disunnahkan itu yang dipakai adalah majhulnya. Seperti itu Bapak Ibu. Ya. Oke. Jadi coba sekarang pindah pada kalimat misalnya seperti ini, isim fa'il ya. Isim fa'ilnya atau isim maf'ulnya yang dipakai istilah sunnah itu. Pernahkah sampean menemukan sanna yasunnu kemudian isim fa'ilnya adalah sanun wa hukmuhu sanun dan hukumnya adalah sanun sunnah. Pernahkah seperti itu? Belum ya? Belum. Tapi kalau wa hukmuhu masnunun, pernah gak masnunun disunnahkan gitu? Paham Pak? Jarang tat sunatun nggak ya? Itu masdar Pak. Masnunun Pak. Pernah. Wal itisalatul masnunatu itu ada Pak. Wal itisalatul masnu. Pengalaman Ustaz. Ya. Jadi yang dipakai itu istilah sunnah itu adalah isim maf'ulnya Pak. Sedangkan isim maf'ul itu sama persis dengan fi'il mabni majhul. Tapi kalau istilah haram yang dipakai bukan wa hukmuhu mahrumun dan hukumnya adalah diharamkan. Pernah seperti itu kah? Mahrumun. Tapi wa hukmuhu haramun ada enggak? Banyak Pak ya. Wa hukmuhu haramun. Maka fi'il madinya fi'ilnya nanti menggunakan yang maklum wa yahrumu, tidak usah wa yuhramu dan diharamkan, enggak usah seperti itu Pak. Cukup wa yahrumu dan haram. Nah, karena isim fa'il itu adalah sebuah manifestasi dari dari fi'il mabni maklum. Isim maf'ul itu adalah sebuah perwakilan dari fi'il mabni majhul. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu semuanya. Wa yusannu dan disunnahkan ya, seperti itu. Dan hampir kita tidak pernah menemukan sannah yusunnu Pak ya. Maknanya ada man sanna sunnatan hasanatan, tapi itu bukan menyunnahkan maknanya Pak. Membuat sesuatu yang baru itu man sanna sunnatan hasanatan misalnya. Jadi ada kata sanna ya. Ada nggak dalam kamus? Jadi ada. Sanna itu mempunyai makna menajamkan, bisa. Ini fi'il madi juga. Oke. Atau apa ya? Sebentar Bu, kok nggak bisa di stop ini. Baik. Sebentar Pak, kok nggak bisa. Ada nggak yang mempunyai makna melakukan sesuatu yang baru? Baik. Aduh, mau saya Pak. Oke, kita coba lanjut ya. Wa yusannu Liman wati'a. Liman wati. Liman wati'a ya, sama dengan yang tadi fi'il madinya wati'a wa yusannu liman wati'a. Kalau diterjemah bagaimana? Dan disunnahkan Makan.
liman Bagi wati'a, bagi orang yang Bagi orang mewati yang atau menggauli istrinya fi Iqbali. Iqbali, masih belum sempurna ini mudhaf ilaihnya. Nah, Iqbali dami. ya, Iqbali itu apa artinya Iqbal? Iqbal itu apa Pak? Menerima Ustaz. Fi'il madinya apa? Pan. Aqbala Yukbilu. yukbilu iqbalan. Balan. Artinya apa? Datang tidak lama lagi, datang kepada mendatangi. Jadi Iqbal itu mempunyai makna menghadap, bisa ya, bisa mempunyai makna akbil, menghadaplah, bisa seperti itu kan, atau mempunyai makna datang. Oke, yang dimaksud di sini fi iqbalid dami itu baru datang bulan, Pak, Bu ya. Jadi disunahkan bagi orang yang menggauli istrinya fi iqbalid dami pada apa? Baru datang bulan, baru datangnya darah, munculnya darah di awal ini, Pak. Jadi kalau terlanjur bukan berarti boleh, enggak ya? Bukan berarti sunnah di sini sunnah mewatinya, bukan. Orang yang terlanjur gitu loh. Jadi seakan-akan bilang sunnah bagi orang yang terlanjur mewati fi iqbalid dami, ya untuk dosanya ya tetap haram ya, tetap haram. Maka kalau terlanjur, bagaimana? Dia ya sebagai penebus seperti itu, Pak. At-tasadduqu, at-tasadduqu, bersedekah. Jadi silakan yang baca tasdik bisa bertaubat ya, karena kalau tasdik itu maknanya membenarkan, tapi itu pakai iya. Nah, kalau seperti ini membenarkan itu namanya tasdik. Tapi kalau nggak pakai iya, nah tasadduk maknanya apa? Ada nggak di kamus? Makna dari tasadduk. Nah, ada tasaddaqa fi'il madinya. Tinggal di tasrif. Tasaddaqa ya tasaddaku, tasaddukon wa mutasaddaqon. Oke, kira-kira seperti itu Bapak Ibu semuanya. Nah, jadi mungkin hanya beberapa ini salahnya ya. Bidinarin dengan 1 dinar ya. Bidinarin dengan 1 dinar. Ya silakan bisa cari sendiri berapa kalau kursnya sekarang Bu Pak. Kemudian waliman kita coba lanjutkan ya. Jadi seakan-akan waw ini sebagai perwakilan dari apa Bapak Ibu? Sering saya katakan itu seakan-akan mengulang amil. Jadi fungsi huruf ataf itu seakan-akan menyambungkan amil. Ayo bisa disambungkan kira-kira mana ini amilnya? Wa yusannu liman wati. Oke, jadi seakan-akan bilang wa yusannu liman wati'a fi idbarihi at-tasadduqu ya. Binisbi dinarin. Sehingga di sini naibul fa'il dari mana kok tiba-tiba ada naibul fa'il? Karena tadi waw mewakili dari kata yusan. No, berarti ini adalah naibul fa'il dari fi'il yang Yusan. Yang dibuang. Fi'il yang dibuang. Paham Bapak Ibu semuanya? Oh, ini paham Ustaz. Kalau tadi yang kana dibuang agak-agak pusing tuh. Iya, dia datangkan saja, namanya ditakdir lah atau didatangkan kembali. Jadi seakan-akan bilang wasadisu, dan adapun yang keenam atau wafu adalah tawaf. Kemudian kita bilang fardon kana atau wafu, maksudnya fardon kana tawafu, baik itu berupa tawaf fardu au naflan, sudah selesai itu saja. Kapan dibuang? Ya kalau sudah diketahui seperti itu. Nah, sama dengan ini. Nah, itu semuanya ada korina sebenarnya. Untuk mengetahui itu dapat dari mana? Ada korina, ada pertanda. Termasuk yang ini. Jadi kenapa tiba-tiba ada naibul fa'il? Karena sebagaimana kata Bu Ais tadi, takdirannya adalah wa yusannu liman wati'a fi idbarihi. Jadi wawu di sini mewakili amil dari kata yusannu, sehingga musannif tidak usah mengulang, Pak. Tidak usah mengulang yusannu karena sudah ada wawu. Maka cukup bilang waliman wati'a fi idbarihi at-tasadduqu. Berarti di sini naibul fa'il dari fi'il yang dibuang. Bolehkah fi'il dibuang? Ya boleh, Pak, Bu. At-tasadduq dibuang juga boleh kayaknya tadi ya.
Buang semua nggak apa-apa, Pak. Sekalian Serius, sama pakai baju. Buang lagi aja, buang. Tuh. Waliman wati afiid barihi nisfu Oh, dinarin. bisa. Binis bidi. Mantap, Pak, mantap, Pak. Oke, dimarin musannif Pak. Siapa yang ngusulkan dibuang ini? Siapa, Pak? Pak Yamin kah? Siapa ini? Ya saat ya. Oke, Pak. Oke, seperti itu. Jadi boleh Pak ya membuang amil itu ya. Makanya di Alfia itu juga tinggal maf'ulnya saja itu diperbolehkan. Tinggal maf'ulnya, fi'il dan fa'ilnya malah hilang, Pak. Yaitu sering kita ucapkan apa? Ahlan wa sahlan. Ah, itu asalnya ada fi'ilnya, Pak. Ada pinnya tadi. Ya, Ah, wati tasahlan kalau tidak salah seperti itu. Ahlan wa sahlan itu. Apalah kemarin sudah lupa takdirannya itu. Ah, kemudian dalilnya ya jelas juga wayahdifun nasibuha in ulima ya. Wayahdifun nasibuha in ulima. Berarti itu fiil dan fa'ilnya dibuang. Tinggal makmulnya saja yaitu maf'ulun bih. Amil itu maksudnya ya fiil fa'ilnya. Oke, kita coba lanjutkan ya. Kita coba lanjutkan binis bidinarin mungkin gampang ya. Tapi ini ada Pak Saidil kah tadi? Pak Saidil Ahmadi baca binasfi kah? Sepertinya binasfi dinarin atau salah ketik ya. Jadi nisfi Pak ya. nispi yang benar Ustaz. Nisfun ya, nisfun. Makanya disebut nisfu Sya'ban. Nisfun itu kan Nisfi. separuh artinya. Nisfun. Separuh Ya, nispi. separuh. Jadi ada fiilnya juga Pak itu Pak. Nasofa sampai kepada separuh sesuatu. Nasofa itu. Masdarnya adalah nisfun. An-nisfah ini. Baik, kira-kira seperti itu kita coba lanjutkan Bapak Ibu ya semuanya. Apa ini berikutnya? Wata, Wasaminu. minu. Ini sama persis dengan yang di atas. Terus ini adalah khobarnya. Kita baca apa? Al-istim. Istimta. Apa itu istimta, Pak? Istamta'a ya. Kita cari di istamta'a. Nah, mempunyai makna mengambil manfaat, merasa lezat, senang dengan seperti itu. Bersenang-senang, Pak. Namanya istimta. Tapi kalau Bersenang-senang. ya bersenang-senang. Nah, tapi nggak tahu kalau langsung pada masdarnya ada nggak? Ya, oh ternyata ada, Pak. Itu sama seakar dengan kata mut'ah itu, Pak. Kenapa disebut nikah mut'ah? Karena hanya bersenang-senang saja tujuannya. Selesai, putus. Itu disebut kawin kontrak. Kontrak. Kesenangan, istimta itu. Oke, bisa tasrif istamta, yastam. Istita'an. Ya. Bahwa mustamti'un. Wadaka Mustamta'un. lamarnya La tastamti'. ya. Berarti ini fi'il sulasi mazid sudasi ya. Berarti apa kira-kira mujarrodnya? Sama. Hah? Ayo Pak, Bu, apa kira-kira mujarrod dari kata Sama istimta? bukan? Apa Bu? Mata ya. Mata'a Ustaz. Ya. Mata itu ad-dunya mata wa khairu Iya. mata ya. Apa itu mata artinya? Terlena. Perhiasan, foto lena. Oh, Kira-kira oke, kira-kira perhiasan itu menyenangkan tidak, Pak? menyenangkan Ustaz bagi perempuan. Bagi Ustaz. perempuan. Bu, bagi perempuan bilangnya, Bu. Oke. Jadi itu sakar, Pak. Sakar. Maka disebut istimta itu bersenang-senang ya karena berupa dianggap perhiasan seperti itu. Oke, kita coba lanjut. Bima bersenang-senangnya Bima pada sesuatu atau dengan sesuatu
baina. Jadi ini ma mausul Pak ya, Bu, Pak. Ya, Ustaz. Karena setiap mausul itu butuh yang namanya silah dan naid ya. Wa innama talzamu fi'la mudmari apa wa kulluha yalzamu ba'dahu silah ala dhamirin laikin mustamila, butuh silah dan aid. Kira-kira mana sekarang silahnya Pak? Kalau ini adalah isim mausul. Jumlah. Jumlah apa Bu? Jumlah. Mana jumlahnya Bu? Ini dhorob loh Bu. Jadi jumlah. Syibhul Jumlah. lah. Ini syibhul jumlah ya. Ya, jadi boleh gak apa-apa wa jumlatun au syibhu alladzi wusil, yang jadi sila itu boleh jumlah atau syibhul jumlah. Bihi kaman indil ladzibnuhu kufil. Nah, seperti itu. Biasanya Ustaz ada aid yang kembali Ustaz ya. Mm-mm. Gimana itu Ustaz? Ya nanti pada takdirannya itu istakoro kan seperti itu kan, nyimpan, atau mustakirun kan ada makna huwa disimpan. Huwa bainas surrati waruk bati. Karena ain itu gak harus nampak seperti itu kan, gak harus nampak. Maka dhorob dan jar majrur itu kan menyimpan kata istakoro atau mustakirun seperti itu. Tinggal pilih. Isim fa'il juga kan mengandung huwa juga kan. Iya. Ya seperti itu. Maka itu yang dikembalikan. Jadi bima ai huwa, bima ai mustakirun ai huwa bainas surrati warukbati, kira-kira seperti itu nantinya. Terus minal Ati. mar'ati, baik, minal mar'ati dari perempuan. Jadi yang nggak boleh itu adalah ya yang haram itu adalah istimta bainas surrati war rukbah minal mar'ati. Terus kira-kira kalau di lain itu bagaimana? Makanya di sini ditegaskan apa? Ditegaskan fala, ya baca Bu, Pak. Fala yahrumu al Ya. istimta Terus bihima wala bima fawqahuma. alal muhtari fi syarhil muhadzabi. Maka di sini gak usah kita cari sulit dibaca fala yuharramu atau dibaca fala yuhramu, karena itu sudah apa namanya dipakai sulasi mujarradnya, istilahnya haram ya. Fala yahrumu kita baca seperti itu, fala yahrumu, maka haram. Apa yang haram? Al istimta'u bihima, maka hukumnya haram bersenang-senang bainas surrati war rukbati. Oke. Terus yang haram juga bukan yang haram ya. Tidak haram. Maaf ya Allah. Yahrumu. Fala yahrumu itu tidak haram maksudnya. Sebentar, Bu, sebentar. Ya, ini yang tidak haram. Maka tidak haram kalau apa? Kalau Antara yang nggak boleh itu diantara. Ini sebenarnya bahasa kiasan Bu ya. Ya Pak ya. Bahasa apa? Bahasa kiasan biar gak vulgar lah. Ngerti sendiri kan, bainas surrati war rukbati itu di mana gitu kan. Sehingga kalau hanya lutut dan ya rukbahnya, lutut dan surah pusar, ya enggak seperti itu. Mau dibuat istimta. Nah, ini sudahlah. Enggak terlalu ini Bu. Pak sudah paham semua, mungkin nggak usah terlalu jelas seperti itu ya. Tapi kalau ada yang nggak paham ya terpaksa dijelaskan nanti. Oke, lanjut. Wala bima fauqahuma. Fauqa itu apa artinya? Di atas. di Atasnya ya, tata itu bawah, fauqa di atas. Di atasnya ya, berarti selain itu di atasnya nanti. Fi syarhil alal muhtari, menurut kaul yang dipilih dalam kitab Syarhil Muhadzab, karena itu ikhtilaf sebenarnya, seperti itu ikhtilaf. Tapi yang lebih dipilih dalam kitab Syarhil Muhadzab itu tentunya dalilnya lebih kuat adalah apa? Tidak apa-apa. Baik, paham Bapak Ibu semuanya. Sampai di sini mana cara baca yang sampean keliru tadi? Benar semua ya? Dan tadi salah. Apa Pak? Yang keliru tadi muhadzabi saya. Oh ya, itu nama kita Pak. Syarah Muhadzab. Ya, punyanya Imam Nawawi.
Oke, Pak, ada pertanyaan sampai di sini terkait Itu Ustaz, dengan pembacaan tadi? Hah? eh, bedanya masdar dan fiil itu kan hampir mirip ya, itu gimana Ustaz? Bedanya itu apa? Tadi kurang jelas Ustaz. Oke, maaf maaf. Apa? Bisa diulangi, bisa diulangi. Tadi yang masdar itu yang duhul itu kan masuk. Itu kan kayak fiil ya. Nah, itu maksudnya bedanya seperti apa gitu Ustaz? Antara masdar tadi sama fiil tadi. Oke, bedanya masdar dan fi'il itu, kalau fi'il itu double. Fi'il itu punya hadas. Hadas itu pekerjaan, seperti halnya masuk, tidur, ya, keluar, itu namanya hadas ya. Dan Ya. punya waktu. Misalnya ketika kita bilang akal tuh saya makan, itu pasti punya waktu, entah itu sudah, sedang atau akan kan. Kalau sudah ya fi'il madhi. Atau ketika menggunakan fi'il madhi berarti waktunya sudah. Nah, seperti itu. Tapi kalau masdar itu hanya punya hadas, dia gak punya waktu. Gak terikat waktu Ustaz gitu ya. Gak terikat waktu sehingga dia kata kata kerja yang dibendakan. Coba apa bedanya Iya. dengan eh, kita bilang apa namanya pertolongan dengan menolong? Apa kira-kira? Menolong. Benda. Menolong kata Menolong kerja. dengan pertolongan. Kira-kira apa bedanya, Pak? Bedanya apa? Menolong orang, menolong, ditolong gitu. Bukan pertolongan. Pertolongan kata benda. Menolong terikat dengan waktu. Jadi kalau kita bilang saya menolong Zaid, itu terikat dengan waktu kan? Itu fiil namanya. Tapi kalau kita bilang pertolongan Zaid itu sangat manfaat kepada saya misalnya. Itu kan pertolongan itu bukan kata kerja, tapi kata benda. Benda. Nah itulah masdar. Makanya ketika ada ayat idza jaa nasrullahi wal fath, ketika datang Pertolongan. pertolongan Allah. Oke. Cuma kadang ya mirip, misalnya seperti ini. Ini bentuknya masdar. Waliman wati'a fi idbarihi, dan barang siapa yang mewati fi idbarihi, ketika sudah selesainya, sudah mulai selesai darah tersebut, at-tasadduqu bersedekah. Kira-kira ini kata kerja atau kata benda? Ya. Bersedekah. Bersedekah itu kalau diterjemah ke bahasa Indonesia ya mirip kata kerja, sangat-sangat. Iya, Iya. mirip Ustaz. Tapi ini maksudnya apa ya? Sedekahnya itu loh. Bukan pekerjaan pas waktu punya waktu itu. Kalau saya bersedekah itu baru punya waktu. Tapi kalau bilang sedekah saja, di dalam bersedekah, masa di dalam bersedekah itu kan ada kata istilah di dalam bersedekah kepadamu. Kira-kira kata kerja atau enggak? Enggak, itu Mas Ustaz. Ya, itu loh. Itu dalam bahasa Indonesia. Itu Iya. salahnya isim kita terjemahkan sebagai kata benda. Ustaz. Nah, ya karena memang nggak bisa, Pak. Itulah bahasa kita seperti itu. Hukum bersedekah adalah sunnah. Kira-kira itu kata kerja atau kata benda? Kata benda Ustaz. Oke, ya seperti itulah perbedaannya antara fiil dan masdar. Masdar. Ya, sedikit pencerahan Ustaz. Ya, baik. Sumas apa? Istatroda. Gak usah dibaca karena hamzah istaf'ala itu dia hamzah wasol. Jadi bacanya sumas tatroda. Kemudian al-musannifu lirik rima, ini nih yang ada yang salah tadi, siapa yang masih salah? Ini jadi mubtada Bapak Ibu semuanya. Ini sebagai silah dari ma. Ya, kemudian musannif itu melanjutkan ya. Istatroda itu gampangnya melanjutkan lah. Sebenarnya menggiring istatroda itu. Melanjutkan, menyebut sesuatu hakuhu seperti itu, Pak. Adapun haknya, ya, hak dari sesuatu tersebut sebagai hu itu kembali kepada ma, aidnya. Nah, di sini sebagai khobar. Khobar apa ini namanya, Pak, Bu? Kalau ada khobar terdiri dari an dan fiil disebut khobar apa? Kabar apa ya? Ayo. Kan di sini mubtada. Lirik rima hakuhu, hakuhu kita rofakan jadi mubtada.
sekaligus jadi silah dari ma, kan boleh kan, silahnya terdiri dari jumlah ismiyah. Maka butuh khobar, mana kira-kira khobar dari hakuhu? Khobarnya adalah Anjad. ayyudhkaro. Jangan ayyadhkuro, ayyudhkaro, kita majhulkan, disebut seperti itu. Ialah disebut, dan kita jadikan antara an dan fiilnya ini nanti sebagai khobar. Itu disebut khobar apa Bapak Ibu? Ta'wil masdar. Ya, takwil masdar, apa bahasa lainnya? Muawal. Muawal, Pak. Inilah disebut khobar muawal. Jadi seakan-akan bilang apa? Silakan bisa di takwil masdar. Coba gimana cara mentakwil masdar? Ambil masdarnya, Bapak Ibu. Masdarnya Kemudian di sini naibul fa'ilnya kembali kemana ini? Ma ya. Kembali ke ma. Berarti ma itu huwa. Kita jadikan domir mutasil. Huwa itu kalau dijadikan domir mutasil menjadi apa Bapak Ibu? Ayo. Ditinggal ke dapur kayaknya sama ibu-ibu ini. Menjadi hu. Oke. Sekarang kita sambungkan. Ma hakkuhu. Tadi masdarnya apa? Zakaro yadhkuru. Apa? Zikron. Zikron. Sambung dengan hu menjadi Zakaro ya. Zikruhu. zikruhu. Jadi seakan-akan bilang seperti ini. Kemudian musonif itu melanjutkan menyebut sesuatu yang mana haknya ya, yang seharusnya ya, haknya itu zikruhu, menyebutnya fima sabako, seperti itu. Atau karena ini majhul kita ganti pada madkur sebenarnya, seperti itu ya. Karena ini majhul, yang lebih pas itu adalah apa? Isim maf'ul. Jadi hakuhu madkurun, seperti itu. Ya, madkuruhu lah, madkuruhu, disebutnya fima sabako. Tapi kalau ini aturan takwil masdar ya harus masdar sih sebenarnya. Di dzikri mahakuhu dzikruhu fima sabaqo fi fasli mujibil usli faqalah, seperti itu. Baik, sampai di sini mana yang masih disalahpahami? Kalau saya lihat dari setoran tadi yang sudah dikirim, itu kelemahannya terkait dengan wazan, Pak ya. Nah, tapi kalau nahunya kalau sudah benar di akhir itu berarti ya sudah keren, cuma kurang sering saja lihat Iya, kamus. Ustaz. Baik, seperti itu. Ada Ini pertanyaan Ustaz, Gusli ya tadi ya. apa Pak? Gusli ya tadi ya. Yang mujibil Gusli ya itu Ustaz ya. Mujibil usli ya. Kalau kita Gosli bisa nggak Ustaz? Gak apa-apa. Nggak apa-apa Ustaz ya. Gosli juga ya. Nah, ini kedua kalinya saya sepil ini. Babul usli bifathil ghaini. Berarti dibaca apa? Wasli. Kalau dibaca bifathil ghaini. Masdaru wasala, dia masdar dari wasala. Wasbu masdarin, dan isim masdar. Liutasala, jadi iutasala ya tausilu bisa masdarnya menggunakan uslan ya, waslan ya. Wa bidhammiha, kalau dibaca dhammah, mushtarakun ialah mushtarak. Mushtarak itu serba bisa, seperti itu Bu ya. Bainahuma, di antara keduanya. Wa bainal ma'il ladzi yutasalu bihi. Kalau dibaca apa? Usli. Bisa berupa maknanya air untuk mandi, bisa untuk bahan mandi apa untuk pekerjaannya. Tapi kalau wabi kasriha ismun lima yusalu bihi min sidrin, ini alatnya kalau dibaca wisli ya, seperti itu. Wal fathu fil masdari, berarti dibaca ghuslan. Wal fathu fil masdari, dibaca fathah apa? Ghuslan. Fil masdari wasmihi, baik itu di masdar atau isim masdar, asyharu minad dhammi, itu lebih masyhur daripada dibaca dhammah. Kalau wasala berarti membasuh Pak ya. Jadi membasuh itu lebih masyhur bacanya
lan. Wa afsahu luwatan, dan itu lebih fasih secara bahasa. Wakila aksuhu, tapi katanya itu kebalikannya, entah sampean ikut yang mana ini. Nah, ini yang terpenting di sini, coba waddom ini waddommu asyharu fi kalamil fuqaha. Kalau dibaca dhammah, dibaca apa? Wuslan atau al-wuslu di dalam perkataan para ulama fikih. Wa huwa lughatan sayalanul ma'i, secara bahasa mengalirkan air ala syai'ih, ya, pada sesuatu. Wa syar'an sayalanuhu, mengalirkan air ala jami'il badani, pada seluruh anggota badan, bin niyati. Kalau itu dibaca dhammah, sehingga bisa disimpulkan kalau mandi menggunakan apa menurut kalamil Ghuslu. fuqaha? Ghuslu. Seperti itu. Nah, ini pendekatan fuqaha, karena kita bacanya adalah kitab fikih, ya sudah, kalau mandi kita bacanya Ghuslu. tapi kalau membasuh kita bacanya ghaslu. Sela. Walaupun secara bahasa sebenarnya itu serba bisa. Seperti itulah kira-kira. Inilah kemudian dipakai oleh sebagian teman-teman, mengatakan ada perbedaan antara ghaslu dan wuslu. Wallahu ta'ala alam. Kita mudah-mudahan masih dipanjangkan umur, diberikan kesehatan. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilma. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu musta'an ila sabir rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz. Ya, sama-sama, Pak. Ya, kalau